semuanya. Kami dari kelompok 2, perkenalkan saya Alia Rizkina Siahaan dengan NIM 202503111448 sebagai apoteker. Saya yang bernama Melisa dengan NIM 202503111170. Saya sebagai pasien. Saya Aulia Zahra dengan NIM 202503111192 sebagai observer sekaligus dokter. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Apoteker Nurjana Bahri S.Fam M.Fam dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 CR002 akan menampilkan roleplay konseling mengenai penggunaan insulin. Kasus ini berlatar di sebuah rumah sakit di mana seorang wanita bernama Ibu Sinta yang berusia 58 tahun baru saja mendapatkan resep baru dari dokter. Beliau sudah lama mengidap penyakit diabetes mellitus tipe 2, tapi baru kali ini diresepkan insulin oleh dokter. Beliau mendapatkan terapi berupa Levemir Flexpen 10 dosis sehari dan juga Metformin 500 mg 3 kali sehari serta Amlodipine 5 mg sekali sehari. Masalah utama dalam kasus ini adalah pasien merasa cemas karena baru pertama kali menggunakan insulin. Beliau belum mengetahui cara penggunaannya, penyimpanannya, lokasi penyuntikannya, serta resiko hipoglikemia. Ibu, ini resepnya sudah saya buatkan ya. Tolong ditebus di instalasi farmasi di sebelah sana. Baik, terima kasih. Iya. Permisi. Selamat siang Ibu, selamat datang di instalasi farmasi. Perkenalkan, saya Alia, apoteker yang bertugas hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Selamat siang, saya ingin menembus resep dari dokter. Baik, silakan dulu Ibu. Baik, sebelumnya saya izin mengkonfirmasi dulu atas nama Ibu Sinta dengan umur 58 tahun. Benar, itu saya sendiri. Baik Ibu Sinta, obatnya akan saya siapkan. Namun sebelumnya, saya ingin menanyakan beberapa hal agar informasi yang saya berikan sesuai dengan kondisi Ibu. Apakah Ibu berkenan? Baik, berkenan. Baik Ibu Sinta, saya ingin bertanya ya, apakah Ibu Sinta baru pertama kali didiagnosis diabetes mellitus oleh dokter? Sudah sejak lama, namun baru kali ini dokter meresepkan saya obat terbaru ini, Kak. Oh, baik. Nanti terkait obatnya akan saya berikan informasi lebih lanjut ya. Apakah Ibu Sinta memiliki riwayat penyakit kayak darah tinggi atau kolesterol tinggi, jantung, atau ginjal? Saya punya darah tinggi, biasanya saya minum Amlodipine setiap hari. Oh, baik Ibu. Apakah Ibu Sinta punya alergi obat? Tidak ada, Kak. Oh, baik. Terima kasih atas informasinya. Baik Ibu Sinta, berdasarkan resep dokter, Ibu mendapatkan 3 obat. Nah, ini obat yang pertama, Amlodipine. Ini tuh obat hipertensi atau darah tinggi. Yang ini, Metformin ini sebagai obat diabetes, dan ini insulin. Ini juga obat diabetes, cuman bedanya insulin ini disuntikin. Itu Bu. Iya Bu, biasanya saya meminum 2 obat ini. Nah, yang obat satu ini, saya terasa ini kurang berpengaruh di saya. Nah, kebetulan kali ini dokter meresepkan saya obat ini. Saya nggak tahu ini obat apa, dan saya takut Mbak cara penggunaannya seperti apa. Baik Ibu Sinta, saya paham kekhawatiran Ibu. Tapi dokter memberikan obat ini karena sebelumnya Ibu makan Metformin ini kan kurang berpengaruh. Jadi dokter memberikan insulin ini untuk memenuhi kadar gula darah Ibu sesuai dengan target. Oh, baik. Baik Ibu Sinta, di sini akan saya jelasin penggunaan obatnya satu persatu ya. Yang pertama, ini ada obat hipertensi. Nah, kalau obat hipertensi itu dia nggak boleh berhenti Bu minum obatnya, jadi harus lanjut terus habis dan lanjut terus. Nah, ini tuh diminumnya 1 kali sehari sesudah makan. Kalau yang ini obat diabetes, Ibu minumnya seperti biasa aja, 3 kali sehari 1 tablet. Jadi dalam 1 kali minum itu Ibu minumnya 1 tablet. Oh ya, saya mau nanya ya, saya kan udah sering minum ini, tapi saya bingung kenapa minum obat ini tuh seharusnya sudah makan ya? Oh baik Ibu, Metformin ini diminumnya sesudah makan karena dia itu punya efek samping, yaitu bikin mual, muntah atau rasa yang nggak nyaman di lambung Ibu. Apalagi kalau saat perut kita tuh kosong, makanya harus makan dulu, makanya ini diminumnya sesudah makan. Oh baik. Baik Ibu Sinta, di sini saya akan menjelaskan penggunaan insulin Levemir Flexpen ini ya. Iya Mbak, soalnya saya benar-benar nggak tahu cara penggunaannya seperti apa. Baik Bu, saya akan jelaskan satu persatu sampai Ibu Sinta paham ya. Nah, yang pertama, Ibu cek dulu ini keadaan insulinnya masih baru atau tidak. Lalu Ibu cek dulu kadaluarsanya. Nah, di sebelah sini nih. Ibu cek dulu, mana tahu dari klinik, apotik, atau rumah sakitnya ada salah pemberian.
setelah ibu cek, ibu pasang. Nah, itu pasti akan diberikan jarumnya. Ini jarum steril, ibu pastikan jarumnya masih steril. Lalu ibu buka penutup insulinnya. Setelah dibuka, ibu pasang jarumnya. Pasangnya dengan memutar searah dengan jarum jam. Nah, seperti ini. Setelah itu ibu buka penutupnya, penutup luar. Ibu buka juga penutup dalamnya. Nah, setelah itu ibu pastiin dulu dosisnya ke angka 2 atau ke angka 1. Kenapa? Untuk memastikan di insulinnya ini tidak ada udara. Jadi dia akan optimal. Nah, setelah ini kita putar ke angka 2, ibu pencet sampai dia kembali lagi ke angka 0. Nah, jadi setelah penggunanya ini pasti dia bakalan kembali lagi ke angka 0. Nah, setelah itu kita pastiin nih ke dosisnya. Kan tadi dosisnya diminta 10. Jadi setiap penggunaan tuh ibu pakai dosisnya 10. Nah, ibu pasang dulu ke angka 10, lalu ibu pencet sampai dia kembali lagi ke angka 0. Nah, untuk cara penggunaannya, yang pertama kali ibu olesin dulu kulit ibu pakai alkohol swab supaya steril. Nah, jangan lupa Bu untuk cuci tangan dulu sebelum menggunakan insulin ini ya. Nah, setelah ibu memakai alkohol swab, ibu pastiin seperti yang saya bilang tadi, ibu pastiin dosisnya ke angka 10. Nah, lalu ibu tepatkan ke area atau ke lokasi penyuntikan 90 derajat ya. Jadi penyuntikannya itu harus tegak lurus. Nah, untuk lokasi penyuntikannya, ibu bisa suntikin di area lengan, atau 3 jari di bawah pusar, atau paha luar. Jadi setiap penyuntikan itu lokasinya harus berbeda-beda. Jadi misal hari ini ibu nyuntiknya di bawah pusar, besoknya ibu suntiknya di lengan. Nah, untuk penyuntikannya ini juga harus di jam yang sama. Lokasi yang berbeda-beda tapi di jam yang sama. Misal hari ini ibu suntik di jam 3 sore. Jadi besoknya ibu harus nyuntiknya lagi di jam 3 sore dengan lokasi yang berbeda-beda. Seperti itu, Bu. Itu kenapa ya kok di lokasinya harus berbeda-beda? Alasannya kenapa ya? Nah, penyuntikan dilakukan di lokasi yang berbeda-beda supaya jaringan kulit ibu tuh tidak menebal. Jadi insulin ini berfungsi secara optimal. Seperti itu, Bu. Oh ya, kira-kira ini penyuntikannya sakit nggak ya Mbak? Tidak kok ibu, untuk penyuntikannya rasanya paling kayak digigit semut sih. Oh baik, untuk penyimpanannya bagaimana Kak? Nah, untuk penyimpanannya, untuk insulin yang belum dibuka atau belum ibu pakai, ibu boleh simpan pada suhu 2-8 derajat Celcius atau di dalam kulkas, tapi bukan di dalam freezer dan bukan dibekukan ya, Bu. Nah, setelah penggunaan atau setelah dibuka, ini tuh bisa disimpan dalam suhu ruangan atau boleh ibu masukin ke kulkas juga nggak apa-apa, tapi hindari dengan sinar matahari dan penggunaannya maksimal hanya 28 hari. Seperti itu. Oh baik. Baik Ibu Sinta, ada satu efek samping yang perlu Ibu ketahui. Itu tuh sering disebut dengan hipoglikemia atau kadar gula darah yang terlalu rendah. Gejalanya kayak gemeter, keringat dingin, pusing, atau jantung yang selalu berdebar-debar dan rasa lapar yang berlebihan. Lah kalau itu terjadi di saya gimana Kak? Nah, kalau itu terjadi, ibu boleh segera mengkonsumsi makanan atau minuman yang manis. Untuk simpelnya, ibu boleh minum teh manis atau air gula, madu, atau permen. Apakah ibu sering terlambat makan? Sering sih Kak, kadang saya lupa makan. Oh baik, karena itu usahakan untuk selalu makan. Karena dengan terlambat makan atau dengan tidak makan, ibu bisa meningkatkan resiko hipoglikemia. Seperti itu, Ibu. Oh gitu. Ya udah deh, nanti saya sering-sering makan ya. Baik Ibu Sinta, untuk memastikan bahwa informasi yang saya berikan sudah dipahami oleh Ibu, bolehkah Ibu menjelaskan kembali cara penggunaan insulin yang baik dan benar sesuai dengan yang telah saya informasikan tadi? Baik, tadi yang saya dengar ini harus dicek dulu tanggal kadaluarsanya, lalu saya cuci tangan terlebih dahulu, lalu dipasang jarumnya, lalu setelah dipasang putar unitnya ke angka 2 dan tahan hingga udaranya keluar dan kembali ke unit awal, lalu putar lagi unitnya ke dosis 10, lalu setelah itu suntikan ini ke area seperti lengan, di bawah perut atau paha. Lalu setelah disuntikan itu tekan dulu
selama 10 detik ya. Iya. Selama 10 detik, lalu setelah itu dilepas. Setelah dilepas, Jamnya. di jam yang sekiranya sama dan lokasi yang berbeda. Itu, Bu. Iya, bagus sekali. Nah, kalau untuk penyimpanannya, menurut Ibu bagaimana? Ya, untuk penyimpanannya setelah yang insulin yang sudah terpakai itu bisa di suhu ruang atau bisa juga di kulkas. Yang belum terpakai itu harus diletakkan di kulkas pada suhu 2-8. Tepat sekali Bu Sinta. Nah, saya ingin bertanya, kalau terjadi gejala hipoglikemia, apa yang Ibu Sinta lakukan? Saya akan segera minum atau makanan yang manis-manis. Oh, baik, tepat sekali Bu. Baik Ibu Sinta, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada, sekarang saya jauh lebih mengerti. Baik Ibu, jangan lupa diminum obatnya secara teratur, menjaga pola makan yang sehat, berolahraga yang ringan, dan jangan lupa kontrol rutin ke dokter. Oke, terima kasih. Semoga lekas sembuh Ibu Sinta. Sama-sama. Konseling penggunaan insulin telah selesai dilakukan. Di sini, saya sebagai observer akan menyampaikan hasil evaluasi dari jalannya konseling tadi. Berdasarkan pengamatan saya, apoteker Alia telah berhasil menyampaikan komunikasi dua arah dengan Nyonya Sinta yang sanggup menurunkan kecemasan Nyonya Sinta terhadap penggunaan insulin. Seluruh poin edukasi penting telah tersampaikan dengan akurat, yang meliputi aturan minum amlodipin, aturan minum metformin, serta cara penggunaan insulin yang baik dan benar, cara penyimpanannya, hingga gejala hipoglikemia dan juga cara mengatasinya. Di akhir sesi, apoteker juga khusus melakukan verifikasi atau showback method di mana pasien mampu mendemonstrasikan kembali tata cara penggunaan insulin. Kesimpulannya, konseling berjalan dengan efektif dan masalah pasien teratasi. Sekian video edukasi penggunaan insulin dari kelompok 2. Semoga membantu. Terima kasih. Bye-bye.